Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Pagi ini mari kita merenungkan firman Tuhan supaya kita makin diteguhkan iman kita. Nah, kalau iman kita diteguhkan, kita akan berbuah, ya, berbuah. Nah, sebenarnya hidup di dalam Tuhan itu yang diinginkan oleh Tuhan adalah kita berbuah. Ya, kita berbuah, kita diumpamakan sebuah tanaman yang ditanam di bait Tuhan dan berbuah, Bapak Ibu Saudara. Ya, berbuah. Ya, berbuah ini artinya memberi dampak, memberi manfaat, dapat dinikmati. Ya, ini berbuah artinya, gitu. Berbuah berbeda dengan bertumbuh. Kalau bertumbuh itu berubah, ya. Tapi kalau berbuah itu memberi manfaat, dapat dinikmati, ya saudara ya. Itu berbuah namanya ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebelumnya saya memberikan tadi latar belakang untuk kenapa saya menyampaikan hidup ini harus berbuah, Bapak Ibu Saudara ya. Hidup ini harus berbuah ya. Nah, selain daripada yang diinginkan Tuhan berbuah, ya saudara ya, yang dirindukan Tuhan, hidup kita ini bisa dinikmati, memberikan satu manfaat, ya saudaraku ya, berbeda itu berbuah, saudara ya. Nah, kita juga memang tidak boleh sama, gitu, saudara ya. Kita mesti menghasilkan buah, gitu ya. Kita dirindukan oleh Tuhan, buah itu tetap, gitu ya, saudara. Buah itu tetap, gitu. Nah, ada beberapa alasan yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 5. Kisah Para Rasul 16 ayat 5 mengatakan, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Jadi sekali lagi saya bacakan Kisah Para Rasul 16 ayat 5, saudaraku ya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin besar jumlahnya. Nah, saya memberi judul Bapak Ibu Saudaraku untuk pagi ini adalah peneguhan iman membuat jemaat berbuah. Peneguhan iman membuat jemaat berbuah, Bapak Ibu Saudara. Nah, dari bacaan kita ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, di ayat ini, saudaraku. Yang pertama adalah jemaat atau kita, saudaraku, atau mungkin murid kita, atau mungkin jemaat yang hadir, saudaraku, harus mengalami pertama adalah peneguhan iman. Alkitab mengatakan jemaat diteguhkan dalam iman. Yang kedua tadi, dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya atau berbuah jemaat itu, gitu. Jadi yang pertama adalah mengalami peneguhan iman, Bapak Ibu Saudaraku. Apakah iman mereka itu diteguhkan, gitu? Apakah iman mereka itu berbuah, saudaraku? Maka saudaraku, jawabannya adalah harus diajar tentang beriman, gitu, saudaraku ya. Jadi yang pertama adalah mengalami peneguhan iman. Nah, bagaimana mereka mengalami peneguhan iman? Ya diajar. Nah, saudara-saudara, saya membuka KBB tentang kalimat peneguhan itu dari kata teguh. Teguh itu, saudaraku, artinya itu berpegang erat, berpegang pada, gitu, saudaraku. KBBI menjelaskan berpegang pada. Jadi kalau boleh saya ganti bahasanya itu jadi begini. Demikianlah jemaat-jemaat berpegang pada iman, makin lama makin bertambah jumlahnya. Jadi untuk jemaat berbuah, untuk jemaat bertambah jumlahnya, itu rupanya harus diajari, harus dilatih, saudaraku, mereka berpegang pada iman. Itu berpegang pada iman, saudaraku. Nah,
Makin lama, makin kita masuk, saudara-saudaraku, rupanya saudaraku hidup kita itu, saudaraku yang biasanya hidup dengan cara-cara sendiri, hidup dengan cara-cara orang, hidup dengan prinsip-prinsip yang berbeda, saudaraku, begitu kita diajarkan, saudaraku, diajarkan tentang berpegang pada iman, itu proses perpindahan, tidak mudah, Bapak Ibu Saudaraku. Pengalaman saya banyak sekali pemberontakan di sini. Pengalaman saya mereka ini, wah biasanya hidup dengan seenaknya, biasanya hidup dengan budayanya seperti itu, lalu berubah menjadi berpegang pada iman. Itu tidak mudah. Iman adalah timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, proses ini cukup lama dan menyakitkan. Gitu, tidak mudah. Biasanya misalkan enggak punya uang, pinjem sana sini gitu ya. Biasanya kalau marah yo jebret-jebret gitu. Biasanya kalau disakiti langsung balik, tapi sekarang Alkitab bilang berkati kalau disakiti. Gitu. Kalau disinggung ya bersyukur. Itu enggak mudah, Bapak Ibu Saudara. Untuk orang berubah biasanya berhutang tidak berhutang, itu tidak mudah. Proses butuh lama. Pengalaman saya mesti cover itu dengan baik. Bukan hanya dengan doa puasa. Kita mesti tolong betul jemaat untuk bisa bertumbuh dalam keuangan. Itu saudara, dilatih benar dalam keuangan. Nah yang kedua saudaraku, Alkitab tadi mengatakan diteguhkan dalam iman, makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Saudaraku, ini artinya ada dalam waktu yang lama, Alkitab menyebut makin lama, saudaraku, makin bertambah. Jadi makin lama ini yang dimaksud adalah proses, butuh waktu. Gitu. Prosesnya cukup panjang. Dan pembimbing itu biasanya menyakitkan. Maka itu saudaraku saya ingin kutip satu ayat, izinkan saya mengutip satu ayat, saudaraku. Alkitab itu mengatakan seperti induk Raja Wali, dia menggoyang bangkitkan sayapnya, mengembangkan sayapnya. Jadi menggoyang sarangnya lalu mengembangkan sayapnya. Itu bicara soal pelatihan anak Raja Wali, saudaraku ya. Bicara tentang rupanya anak Raja Wali itu dilatihnya, sarangnya itu tempat kenyamanannya diporak-porandakan, saudaraku. Dia jatuh lalu induknya itu mengembangkan sayap seperti Raja Wali di belakang saya ini, saudaraku, untuk menolong anaknya yang jatuh tadi. Nah, makin lama, saudaraku, itu mereka makin teguh di situ, saudaraku. Dan biasanya anak akan ngomong, wah itu papaku edan ini, papaku gila ini, aku disuruh mati ini gitu. Aku nggak boleh makan nih, harus puasa ini, diajar macam-macam. Dan itu papahnya itu dikerai tidak karuan, saudaraku, dimungsuhi tidak karuan, gitu. Tapi saudaraku, itulah prosesnya untuk Raja Wali itu tetap naik dan soar, saudaraku, untuk terus bertambah. Nah, makin lama, makin terlatih, saudaraku, dikatakan Alkitab di situ makin bertambah besar jumlahnya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama adalah jemaat ini diteguhkan imannya. Gitu. Yang kedua, saudaraku ya, biarkan berproses. Gitu. Lama, saudaraku. Yang ketiga, mereka makin diteguhkan imannya, makin berpegang erat pada imannya, mereka makin berbuah, saudaraku. Mereka makin berbuah, nah makin bertambah besar, saudaraku. Nah itulah prosesnya. Ya mari kita berdoa supaya kita bisa membawa, bisa melatih dan jemaat terlatih. Akhirnya mereka bertambah besar jumlahnya.